Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi Spiritual Life. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Keluaran 40 ayat 22 sampai 29. Saya akan berikan judul Allah mengatur cara umatnya mendekat. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Ia menaruh meja di dalam kemah pertemuan, kemah suci di sisi utara di depan sisi luar tabir. Di atas meja itu Musa menyusun roti sajian di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia menempatkan kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu di sisi selatan kemah suci. Musa memasang lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia menempatkan mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir. Di atas mezbah itu Musa membakar dupa yang wangi seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memasang tirai pada pintu kemah suci. Musa menempatkan mezbah kurban bakaran di depan pintu kemah suci, kemah pertemuan, dan mempersembahkan kurban bakaran serta kurban sajian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Saudara, setelah kemah suci berdiri, Musa mulai menata setiap perlengkapan ibadah sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak ada satupun yang dilakukan secara sembarangan. Setiap meja, lampu, mezbah, dan korban ditempatkan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Pemandangan ini menunjukkan bahwa tindakan mendekat kepada Allah di dalam sebuah ibadah tidak bisa berdasarkan cara manusia, melainkan harus berdasarkan cara yang Allah tetapkan sendiri. Musa menaruh meja roti sajian di sisi utara kemah pertemuan dan meletakkan roti di atasnya di hadapan Tuhan. Saudara, roti ini melambangkan hubungan perjanjian antara Allah dan umatnya. Philip Graham Ryken menjelaskan bahwa roti sajian adalah tanda bahwa Allah memberi umatnya, sekaligus mengundang mereka untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah. Kehadiran roti di hadapan Tuhan menunjukkan bahwa kehidupan umat Israel sepenuhnya itu bergantung pada pemeliharaan Allah. Kemudian Musa juga menempatkan kandil emas di sisi selatan dan menyalakan lampu-lampu di hadapan Tuhan. Cahaya dari kandil ini menerangi ruang kudus yang tidak memiliki jendela. Seorang teolog bernama C.F. Keil menafsirkan bahwa terang ini melambangkan terang ilahi yang menerangi umat Allah. Tanpa terang dari Tuhan, manusia hidup dalam kegelapan rohani. Karena itu, terang di kemah suci mengingatkan bahwa kehidupan umat harus selalu berada dalam terang hadirat Allah. Saudara, setelah itu Musa menaruh mezbah ukupan di depan tabir dan membakar ukupan harum di atasnya. Asap ukupan yang naik menggambarkan sebuah doa umat kepada Allah. Di bagian luar kemah pertemuan, Musa menaruh mezbah korban bakaran dan mempersembahkan korban bakaran serta korban sajian. Menariknya, seluruh bagian ini diakhiri dengan kalimat yang berulang, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ini menegaskan bahwa Allah sendiri yang menentukan bagaimana umatnya harus menyembah dan mendekat kepadanya. Saudara, renungan di pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kehidupan rohani dan ibadah kepada Tuhan harus dibangun dari di atas ketaatan kepada firman-Nya. Seperti Musa yang menata setiap bagian kemah suci tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, demikian juga orang percaya dipanggil untuk menjalani hidup yang diatur oleh kehendak Allah, bukan oleh keinginannya sendiri. Saudara, melalui gambaran roti sajian, terang kandil, ukupan doa, dan mezbah korban di mezbah, kita belajar bahwa orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan itu akan selalu dipelihara oleh anugerah-Nya. Hidup dalam terang firman-Nya, serta kesetiaan dalam doa dan kesadaran bahwa kita hanya dapat datang kepada Allah melalui pengorbanan yang telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, apakah kita menyembah Tuhan dengan sikap taat kepada firman-Nya atau mencoba mendekat kepadanya dengan cara kita sendiri? Biarlah kiranya melalui firman ini kita diingatkan bahwa mendekat kepada Allah bukanlah menurut cara kita sendiri, melainkan menurut kehendak dan firman-Nya. Seperti Musa yang dengan setia melakukan segala sesuatu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, demikian juga hidup kita yang dipenuhi dengan ketaatan kepada Tuhan. Dan melalui karya Yesus Kristus yang telah membuka jalan bagi kita kepada Allah, biarlah hidup kita semakin dipimpin oleh terang-Nya, dipelihara dalam doa, dan terus hidup dalam persekutuan yang benar dengan Allah setiap hari. Saudara, mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan yang kami bangun kepada Engkau. Kami rindu semakin mendekat kepada Tuhan dan kami bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu dari hari ke hari kami semakin diproses untuk semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Kami rindu untuk terus mengalami perjumpaan pribadi di dalam setiap kehidupan kami. Dan terkhusus di pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap kegiatan, aktivitas yang akan kami lakukan, biar kiranya Tuhan menolong kami dalam setiap kegiatan kami, bahkan melindungi kami, bahkan menyertai hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, biarlah kiranya dimanapun berada, sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.